Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita pada saat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jumat. Rahmat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, dan juga mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang kelak di yaumil akhir mendapatkan pertolongan darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama untuk menelaah beberapa ayat-ayat Allah, di antaranya yang tertuang dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, hari ini, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Marilah kita jadikan momentum pergantian tahun, menjadikan momen yang dapat meningkatkan nilai-nilai amal kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini khatib akan menggarisbawahi mengenai hayatan thayyibah.
Apa arti hayatan thayyibah itu? Hayatan itu kehidupan, thayyibah yang baik. Dituntut, diharapkan kita dari waktu ke waktu, terutama dari tahun ke tahun, kita punya nilai ibadah kita lebih baik dari tahun yang lalu. Maka ada beberapa kriteria untuk mencapai suatu kehidupan yang baik dengan bahasa Al-Quran tadi, hayatan thayyibah. Yang pertama yaitu kehidupan yang dilandasi dengan akidah, kehidupan yang dilandasi dengan ketauhidan, kehidupan yang dilandasi dengan mengesahkan Allah. Itu merupakan hal-hal yang harus diutamakan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Maka Allah menguatkan mengenai landasan kita ketika menjalani kehidupan ini dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-162, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sungguh salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata milik Allah semesta alam. Dengan demikian, jangan terlewatkan apapun yang kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah, hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, supaya betul-betul kita itu hasil karya kita dinilai oleh Allah. Oleh karena itu, ini hal-hal yang mutlak bahwa kita harus mengedepankan landasan kita berpijak dalam kehidupan ini, yaitu dengan ketauhidan. Insya Allah kita akan mendapatkan suatu keselamatan, kebahagiaan. Bahkan kita sering berdoa, bahkan di dalam Al-Quran yang menjadi doa yang sering terlahir dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi artinya kehidupan yang kita jalani itu bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan yang akan nanti kita hadapi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, kriteria mengenai kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah itu, yaitu kehidupan yang selalu memberikan dampak positif dan bermanfaat. Ini langkah kita, gerak kita, niat kita, landasi dengan niat bahwa tujuan kita supaya menjadikan apa yang dilakukan itu bermanfaat dan melahirkan suatu hal yang baik, yang positif. Sehingga Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam skop terkecil, kita yang sudah berkeluarga,
seorang kepala keluarga punya kewajiban untuk mengayomi istri dan anaknya, sehingga betul-betul terasa nyaman di dalam kehidupan rumah tangganya dengan kehadiran kita selaku kepala rumah tangga. Menjadikan kondusivitas, ketenangan hati, kenyamanan di dalam berpikir, dan selama ada di lingkup rumah tangga dan di rumah kita yang kita huni. Dengan demikian, insya Allah ketika dalam hidup kita itu menjadi orang-orang yang berguna, khususnya dalam lingkup rumah tangga, lebih umum lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, jangan sampai kita lewatkan bahwa marilah kita terus bangun bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang betul-betul bermanfaat dan senantiasa melahirkan hal-hal yang positif. Insya Allah ketika hal itu kita lakukan, kita akan menikmati kehidupan di dunia ini yang sangat sementara dan tidak akan kekal ini. Oleh karena itu, tidak ada istilah terlambat bagi kita ketika kita sudah terlanjur berbuat khilaf, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan kehidupan dan berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kriteria yang akan melahirkan kehidupan yang positif, yang baik itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Nah, artinya kita dalam menggali potensi dunia, mencari rezeki itu, galilah dengan cara yang halal. Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah oleh kamu sekalian apa yang ada di bumi dengan cara yang halal dan baik. Halal dan betul-betul menyelamatkan kita. Dapat menjadikan kita itu apa? Rezeki yang kita gali, yang kita cari itu halal dan baik. Artinya kita menggali potensi dunia, mencari atau menjemput rezeki itu untuk diri kita, untuk istri dan anak kita. Sebab hati-hati ketika di keluarga sudah disisipi atau sudah apa yang digali itu dengan cara yang halal, yang haram, maka jelas di situ semua itu akan menjadi kendala. Karena apa yang kita gali, kita cari, mereka makan, mereka gunakan sepanjang hidupnya. Itu berarti kita meracuni diri untuk keluarga. Oleh karena itu hati-hati. Kita tidak perlu muluk-muluk mencari rezeki, tapi yang penting sedikit demi sedikit yang bisa kita peroleh, tapi Allah ridho. Insya Allah semua itu akan bisa menjadikan lahan bagi kita untuk bisa menenangkan kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan nanti kelak di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Poin yang keempat yaitu bahwa kita kehidupan yang dilandasi dengan rasa syukur. Demikian pula sifat qanaah dan Allah ridha. Syukur sekecil apapun ini merupakan anugerah dari Allah. Demikian pula kita qanaah, menerima apa adanya, apa yang kita peroleh, tidak usah muluk-muluk. Dengan sifat qanaah insya Allah kita tidak akan melihat ketika orang yang mendapatkan rezeki kita akan iri. Tapi alhamdulillah kita melihat kepada yang lebih rendah dari kita, yang lebih kurang dari kita, insya Allah akan selalu bersyukur kepada Allah. Dan yakin apa yang kita peroleh itu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 poin tadi memberikan motivasi kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan, terutama kita memasuki tahun baru Hijrah 1447 Hijriah ini dalam keadaan lebih tenang lagi, lebih aman lagi, lebih nyaman lagi. Karena yakin semua itu urusan Allah. Manusia cuma hanya punya rencana, tapi yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, demikianlah uraian khutbah yang dapat sampaikan pada saat ini. Demikianlah. Marilah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.